bersama saya untuk membawakan sebuah dongeng dari Jawa Timur yang berjudul Keong Emas. Kisah di sebuah daerah di Jawa Timur. Berdirilah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Daha. Kerajaan Daha dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Kertamarta. Raja Kertamarta memiliki dua orang putri yang bernama Dewi Candrakirana dan Dewi Ajeng. Candrakirana adalah seorang dewi yang berparas cantik dan berhati mulia. Sementara Dewi Ajeng adalah seorang dewi yang berparas cantik namun berperamai buruk. Suatu hari datanglah Raden Inu-Kertapati dari kerajaan Jenggala hendak melamar salah satu dari mereka. Tekeduk, pengawal, hantarkan aku ke kerajaan Daha. Baik, Raden. Setelah sampainya di kerajaan Daha, Raden Inu-Kertapati pun memilih salah satu dari mereka. Namun ternyata yang terpilih adalah Dewi Candrakirana. Hal itu membuat Dewi Ajeng iri hati dan mempunyai niat buruk. Suatu ketika Dewi Ajeng mendatangi sebuah gubuk, yang dimana gubuk tersebut adalah milik seorang penyihir yang sangat jahat. Wahai penyihir, jika engkau bisa melenyapkan saudari tiriku Dewi Candrakirana, maka aku akan memberikanmu apapun yang kau mau. Itu hal yang kecil bagiku. Jika engkau mau memberikanku 1000 keping koin emas. 1000 keping koin emas? Banyak sekali. Mengapa? Apa engkau tidak sanggup? Engkau meremehkan diriku. Baiklah, aku akan memberikanmu 1000 keping koin emas, asal kau bisa menepati janjimu. Baiklah, engkau tenang saja. Suatu ketika Dewi Candrakirana sedang menyirami tanaman di halaman istana. Bum! Datanglah sang penyihir jahat dan Dewi Ajeng. Yang kemudian penyihir jahat itu melemparkan sesuatu kepada Dewi Candrakirana. Bum! Kemudian merubah Dewi Candrakirana menjadi seekor keong yang cantik warna emas. Ya ampun, kenapa tubuhku menjadi kecil seperti ini? Apa yang terjadi? Rasakan itu, Candrakirana. Aku telah merubahmu menjadi seekor keong. Candrakirana, engkau akan menjadi manusia seutuhnya jika engkau bisa menemukan cinta sejatimu. Hiya! Kata sang nenek sambil melempar keong emas tersebut ke sungai.
keong emas pun terjerat oleh jaring buaya. Sup! Yang dimana jaring itu adalah milik seorang janda tua bernama Mbok Rondo. Ketika Mbok Rondo melihat keong emas, ia pun tersenyum dan berkata, "Ya ampun, betapa cantiknya keong ini. Aku tak pernah melihat keong secantik ini. Aku akan membawanya pulang." Setelah sesampainya di rumah, Mbok Rondo menaruh keong emas tersebut di dalam tempayan miliknya. Keesokan harinya pun tiba. Mbok Rondo kembali ke laut untuk memancing ikan seperti biasa. Sore hari pun telah tiba. Mbok Rondo kembali ke rumah dengan hasil tangkapannya. Ketika ia memasuki pintu rumahnya, alangkah terkejutnya Mbok Rondo ketika melihat banyak sekali makanan enak yang tergeletak di atas meja makannya. Ya ampun, siapa yang memasak makanan ini? Siapa yang masuk ke rumahku? Apa ada orang di sini? Kata Mbok Rondo sambil terheran-heran. Keesokan harinya, Mbok Rondo kembali ke lautan. Dan hal itu terus terjadi dan terulang setiap hari. Karena rasa penasaran, Mbok Rondo pun memutuskan untuk pulang lebih awal. Ketika memasuki pintu rumahnya, ia melihat seorang gadis cantik jelita yang tengah memasak di dapur rumahnya. Kata Mbok Rondo sambil mendekati gadis tersebut. "Wahai gadis cantik, siapakah engkau sebenarnya?" "Ya ampun, Mbok Rondo. Maafkan saya, Mbok. Perkenalkan, saya adalah Dewi Chandrakirana dari kerajaan Anda. Saya dikutuk oleh saudara tiri saya sendiri menjadi seekor keong yang Mbok Rondo temukan kemarin." "Begitukah? Jahat sekali mereka. Baiklah, engkau bisa tinggal di rumahku." "Terima kasih banyak, Bu." Setelah sekian lama, Dewi Chandrakirana tinggal di rumah Mbok Rondo. Kemudian Raden Inu Kertapati pun yang tengah kewalahan mencari di mana keberadaan Dewi Chandrakirana. Setelah mengembara seharian, Raden Inu pun berhenti sejenak di sebuah desa untuk meminta segelas air dari penduduk di situ. "Pengawal, berhenti sebentar." "Ada apa, Raden?" "Kita sudah bergembara seharian. Aku akan meminta sedikit air dari penduduk di sini." "Baik, Raden." Tok tok tok. "Maaf, ada orang di dalam?" Tok tok tok. "Permisi." "Iya, ada apa ya, anak tampan? Siapa ya? Kok bisa tahu rumahnya Mbok Rondo?" "Begini, Mbok, saya
Raden Inukertapati dari Kerajaan Jenggala. Saya datang ke sini. Jika Mbok Rondo berkenan, bolehkah saya meminta segelas air? Karena beberapa hari ini saya seharian mengembara untuk mencari di mana keberadaan calon istri saya. Oh alah, mari masuk dulu ya. Maaf, rumah Mbok Rondo kecil dan sempit. Ketika Raden Inu masuk ke dalam gubuk Mbok Rondo, ia sangat terkejut karena melihat Dewi Candrakirana yang tengah memasak di dapur gubuk Mbok Rondo yang kecil dan sempit. Sontak Raden Inu pun berkata, "Candrakirana, engkau Candrakirana?" "Ya ampun, Kakanda, mengapa engkau bisa berada di sini?" "Seharusnya aku yang bertanya seperti itu kepadamu, Kak Adinda." "Ceritanya panjang, Kakanda. Aku dikutuk oleh saudara tiriku sendiri menjadi seekor keong. Lalu diriku ditemukan oleh Mbok Rondo. Dan apabila aku menemukan cinta sejatiku, maka kutukanku akan hilang." "Berani-beraninya mereka!" "Ya sudah, mari kita kembali ke istana terlebih dahulu. Ayahanda sangat sedih atas kehilanganmu beberapa bulan ini." "Baik, Kakanda, tetapi saya mohon ajaklah Mbok Rondo juga bersama kita, karena Mbok Rondo telah menolongku." "Tentu saja, Candrakirana, engkau benar sekali. Mbok Rondo akan tinggal di istana bersama kita." "Terima kasih banyak, Kakanda." Dan kemudian mereka bertiga pun pulang ke istana dengan selamat dan hidup bahagia selamanya. Sementara itu, Dewi Ajeng dan sang penyihir jahat pun mendapatkan balasan yang setimpal atas semua perbuatan jahatnya. Nah, segitu dulu teman-teman cerita aku hari ini. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita saya adalah bersama saudara harus saling menyayangi, tidak boleh iri dan ketika menghadapi ujian, kita semua harus bersabar. Oke, saya Cinta dari kelas 6A. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.